Siapa yang tidak kenal dengan buah yang satu ini? Segar, manis, dan banyak kandungan vitaminnya. Iya, jeruk adalah buah yang paling populer di Indonesia, bahkan di dunia. Penggemarnya dari anak-anak hingga orang tua. Popularitas inilah yang membuat konsumsi buah jeruk terus meningkat sepanjang tahunnya. Tahun 1997, produksi buah jeruk Indonesia mencapai hampir 700.000 ton dengan luas panen jeruk sekitar 24.000 hektar lebih. Akhir tahun 2002, total produksi mencapai lebih dari 900.000 ton dan luas panen jeruk telah mencapai 47.000 hektar. Artinya, dalam waktu 5 tahun telah terjadi peningkatan luas panen jeruk sebesar 94% dan total produksi bertambah 40%. Dalam kurun waktu yang sama, impor buah jeruk Indonesia cenderung terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya segmen pasar khusus yang menghendaki buah jeruk bermutu prima. Dan hal ini belum mampu dipenuhi oleh produsen jeruk Indonesia. Di sisi lain, ekspor buah jeruk kita juga terus meningkat tajam, rata-rata 30,8% per tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya potensi buah jeruk sebagai komoditas andalan. Meski kebutuhan sangat tinggi, tetapi ternyata produktivitas tanaman jeruk di Indonesia masih sangat rendah, yaitu baru mencapai 15 hingga 17 ton per hektar dari potensinya 30 hingga 40 ton per hektar. Salah satu penyebabnya adalah belum terbebasnya daerah sentra produksi jeruk dari penyakit Citrus Vine Flower Degeneration atau CVPD. CVPD adalah penyakit yang disebabkan oleh Liberibacter asiaticus. Dapat ditularkan oleh bibit yang telah terinfeksi CVPD atau melalui serangga penularnya, yaitu kutu loncat, Diaphoria sitiku, atau disitri. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi penyakit CVPD ini, termasuk juga yang saat ini dikembangkan dan diterapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yaitu Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat atau PTKJS. Gejala awal serangan penyakit CVPD dapat dikenali dengan adanya blotting atau mottling, yaitu belang-belang kuning pada daun dengan pola tidak teratur dan biasanya tidak simetris antara kiri dan kanan daun. CVPD dapat mengakibatkan pertumbuhan daun terhambat yang ditunjukkan oleh daun mengecil, relatif kaku, runcing, dan menghadap ke atas. Pola pertunasan pohon terinfeksi CVPD biasanya cenderung lebih sering. Sedangkan jika semenjak bibit telah terserang CVPD, tanaman akan tumbuh lambat dan merana. Nah Pak, bagaimana nih buat penanggulangan dari CVPD itu sendiri Pak? Jadi CVPD itu penyakit yang bisa dikendalikan beberapa tahapan. Jadi mulai dari bibit yang harus berlabel, artinya bibit sehat. Kemudian kita bisa mengendalikan vektornya. Vektor itu serangga yang menularkan penyakit tersebut. Kemudian kita juga sanitasi kebun. Kemudian ada pemeliharaan tanamannya optimal. Dan yang terakhir itu nanti konsolidasi. Artinya konsolidasi itu dengan petani di sekitar kebun yang mempunyai tanaman jeruk. Itu salah satu komponen yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan penyebaran penyakit CVPD. Iya. Ini adalah contoh bibit jeruk berlabel bebas penyakit, bebas dari patogen sistemik, sesuai induknya, yaitu batang bawah dan batang atasnya dijamin kemurniannya dan proses produksinya berdasarkan program sertifikasi jeruk yang berlaku.
berlabel bebas penyakit dapat diperoleh dari penangkar-penangkar bibit jeruk yang terdaftar resmi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih setempat. Pengelolaan berikutnya adalah mengendalikan serangga penular CVPD, yaitu kutu loncat Diaphorina citricu atau DCITRI. Kutu loncat ini mempercepat penyebaran penyakit di lapangan. Dinamika populasi DCITRI ini sangat dipengaruhi lingkungan setempat dan dapat dimonitor dengan menggunakan perangkap kuning atau yellow trap. DCITRI dapat dikendalikan secara efektif antara lain dengan dua metode, yaitu dengan penyaputan batang dan metode penyemprotan. Penyaputan batang dilakukan dengan insektisida sistemik berbahan aktif, imidacloprid, atau pestisida sistemik lain yang efektivitasnya telah diuji sebelumnya. Penyaputan batang dapat diulang setiap 2 hingga 4 minggu. Tahapan penyaputan batang. Pertama, bagian batang di atas bidang penempelan hingga di bawah cabang utama dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan kain dan tidak perlu dikerok. Kedua, pada bagian batang tersebut disaput dengan kuas yang sebelumnya dicelupkan dalam insektisida murni atau tidak dilarutkan. Ketiga, tanaman kemudian disiram agar insektisida sistemik yang disaputkan segera terdistribusikan ke seluruh bagian tajuk tanaman. Untuk metode penyemprotan dilakukan di bawah tajuk tanaman atau penyemprotan dengan insektisida pada saat tanaman sedang berpupus atau bertunas. Untuk metode lain yaitu pelepasan dan pemanfaatan musuh alami DCITRI, bagaimana aplikasinya? Ada beberapa agensia hayati yang mampu mengendalikan CVPD, seperti parasit nimfa, ektoparasit, Tamarisia radiata, dan endoparasit Diaphorocectrus aligarhensis. Dengan tingkat parasitisme di lapang berturut-turut 90% dan 60 hingga 80% pada musim kemarau. Entomopatogen Hirsutella cepae dapat menginfeksi sektor CVPD dewasa di lapang hingga mencapai 60% pada musim penghujan. Penelitian tentang perbanyakan masal dan aplikasi pemanfaatan musuh alami ini terus dilakukan agar bisa dimanfaatkan secara komersial. Sanitasi kebun, upaya membuang bagian tanaman atau pohon yang terserang CVPD atau eradikasi agar kebun jeruk petani dan sekitarnya tetap dalam kondisi bebas dari sumber inokulum CVPD. Pengendalian ranting terinfeksi CVPD atau sektoral. Pohon jeruk yang telah terinfeksi CVPD secara merata harus dibongkar sampai ke seluruh bagian akar tanaman. Agar efektif, setiap kelompok tani jeruk bertanggung jawab terhadap sanitasi kebun di kantong produksi milik seluruh anggotanya. Pemangkasan bentuk dimulai dengan memangkas tinggi 30 hingga 40 cm dari pangkal batang dan kemudian tunas-tunas yang tumbuh dipilih, disisakan dan dipertahankan 3 tunas atau cabang yang tumbuhnya menyebar merata ke semua arah. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan dengan cara memangkas atau membuang tangkai buah yang tersisa, memangkas cabang atau ranting kering dan atau terserang hama penyakit dan tunas air. Pemupukan yang tepat dapat meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, produktivitas pohon dan mutu buah yang dihasilkan.
Hingga kini belum tersedia dosis pupuk anjuran yang berlaku umum untuk seluruh pertanaman jeruk di Indonesia karena sangat dipengaruhi oleh jenis tanah dan agroklimat setempat. Penjarangan buah agar mutu buah sesuai dengan permintaan konsumen. Pohon yang buahnya terlalu lebat biasanya akan menghasilkan buah berukuran kecil, menurunkan kesehatan pohon dan mengakibatkan fluktuasi produksi yang tajam pada pembuahan selanjutnya. Kalau kita menanam benih atau membeli benih itu sama dengan kita membeli akar. Jadi kalau akarnya itu sempurna, bagus, berarti harapannya benih itu akan hidup. Kawasan sentra produksi jeruk yang ada sekarang biasanya merupakan agregat dari beberapa kantong-kantong produksi yang terdiri dari beberapa kebun milik petani yang saling berdekatan. Kantong-kantong produksi ini harus mengkonsolidasikan diri sebagai kelompok-kelompok tani. Konsolidasi kelompok tani perlu dilakukan karena beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, pengendalian hama dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga biaya pengelolaan kebun jeruk bisa ditekan, sementara kualitas buah jeruk juga bisa ditingkatkan. Konsolidasi juga membuat kelompok tani bisa melakukan standarisasi berdasarkan struktur tanah dan agroklimat setempat, sehingga kualitas buah jeruk bisa dimaksimalkan. Ketiga, konsolidasi juga membuat petani bisa mengatur produksi jeruk berdasarkan kebutuhan konsumen, sehingga petani bisa merasakan keuntungan maksimal dari buah jeruk yang mereka tanam. Program-program konsolidasi dalam pelaksanaan PT KJS harus diikuti dengan konsisten dan disiplin oleh seluruh petani jeruk yang berada dalam kantong konsolidasi. Karena jika ada satu orang yang tidak menerapkan program konsolidasi, dampaknya bisa berakibat pada petani yang lain. Penanggulangan penyebaran CVPD juga hanya bisa dilakukan apabila seluruh petani yang berada di kantung produksi jeruk bisa kompak mengikuti program konsolidasi. Jika ada satu orang yang tidak mengikuti program, maka pengendalian CVPD tidak akan bisa dilakukan secara tuntas. Demikianlah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam konsep pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat atau PT KJS. Dan tentunya konsep pengelolaan ini akan terus selalu diikuti. Inovasi dan penyesuaian, yaitu penyesuaian kondisi lingkungan, varietas jeruk, dan juga agroklimat setempat. Untuk itu, mari berkebun jeruk dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga pengembangan teknologi ini bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa.